Buat teman-teman yang belum nonton part 1, silakan ditonton dulu ya, agar lebih paham saat aku ceritain lanjutan dari film ini. Kita lanjut. Ran tewas dimakan oleh zombie. Tani sedih, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tani pun dikepung sama para zombie. Tapi dia selamat karena dia melawan zombie itu dengan tongkat biliar. Setelah berhasil mengalahkan beberapa zombie, mereka lari berpisah. Di kantor, Blaine masih pingsan dan dalam keadaan tangan diikat. Hunter dan Anoki sudah siap untuk keluar dari kantor dengan membawa peralatan perlindungan. Blaine udah bangun dari pingsan dan dia minta untuk dilepasin. Tapi Hunter dan Anoki menghiraukannya dan membiarkan dia di sana sendirian dalam keadaan terikat. Hunter dan Anoki membuka pintu, lalu mereka mendorong semua zombie menggunakan peralatan yang mereka bawa, hingga para zombie pun terjatuh. Anoki menembaki zombie dengan pistolnya, sedangkan Hunter menembakkan roket ke zombie yang ada di jalanan hingga roket itu meledak. Masalah mereka tidak sampai di sini. Tiba-tiba terjadi tsunami susulan. Hunter dan Anoki pun segera pergi dari kantor. Tani masih dikejar sama zombie dan kali ini jumlah zombinya semakin banyak. Tani pun lari ke dalam hutan. Ia sempat hampir terjatuh. Tani melihat perumahan di atas bukit. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di tengah perjalanan, Hunter dan Anoki dihadang sama zombie. Hunter tancap gas sangat kuat hingga membuat zombie itu tertabrak. Tapi zombie itu tidak tewas. Dari kejauhan, zombie itu bangkit kembali. Manta dan Dek masih dikejar sama zombie. Mereka pergi ke atas gedung. Di atas gedung terdapat banyak banget para zombie. Tapi di sana ada satu mobil dan di dalamnya ada temennya yang bernama Ipal. Manta mengetok-ngetok mobil. Untung aja si Ipal tahu. Lalu ia membukakan pintu untuk mereka masuk. Ipal so jago. Dia melawan para zombie. Pada akhirnya Ipal ditangkap dan dia pun jadi santapan para zombie. Manta mencoba menghidupkan mobil, tapi mobilnya nggak mau nyala. Kalau mobil itu nyala, udah pasti si Ipal udah kabur dari tadi. Singkat cerita, Tani udah sampai di perumahan yang ia lihat dari hutan tadi. Ia pun bertemu sama sang pemilik kompleks. Pria ini bernama Discroll. Discroll adalah salah satu manusia yang masih selamat dari para zombie. Tani ingin meminjam handphone Discroll untuk menelpon ayahnya dan memberitahu bahwa ia berada di kompleks di atas lereng bukit. Ayahnya melarangnya ke sana karena pemilik kompleks itu dia gila. Tapi Tani nggak punya pilihan lain dan dia aman-aman aja di sana. Tani menyuruh ayahnya untuk menjemput Samantha di pasar karena mereka tadi terpisah. Di kantor, tangan Blaine udah terlepas dari ikatan. Ketika dia hendak pergi, di depannya ada pacarnya. Ternyata pacarnya udah menjadi zombie. Blaine pun digigit. Ia pun tewas di sana. Di dalam mobil, Dek memutuskan untuk pergi ke atas mobil dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian para zombie. Dia pun sambil bernyanyi di atas mobil. Agak lama kemudian, Hunter dan Anoki datang. Samantha langsung menuju ke tempat mereka. Samantha berhasil melewati para zombie dengan dibantu oleh Anoki. Anoki menembaki para zombie yang ingin menyerang Samantha. Tapi sayang, Dek tewas dan dia pun jadi santapan para zombie di sana. Samantha sedih, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk menjemput ibunya Samantha. Sesampainya di rumah sakit, di situ udah banyak banget para zombie yang siap menyerang mereka. Ketika masuk ke ruangan, Samantha langsung lari untuk mengambil telepon. Setelah mendapatkan telepon, dia pun masuk ke dalam ruangan untuk bersembunyi. Dan para zombie udah mulai berkeliaran. Para zombie dibantai sama Hunter dan Anoki. Mereka menyetrum para zombie, tapi ada satu zombie yang menyerang Samantha. Dia ketakutan. Samantha pun mengeluarkan pedang yang dikasih oleh Hunter. Dia menusuk wajah zombie hingga wafat. Ketika para zombie udah dihabisi, mereka mendengar suara lift.
Ternyata itu Ray dan ibunya Samantha, Kenzie. Mereka bertemu sama ibunya Samantha dan Ray. Samantha pun bertemu sama ibunya dan ia langsung memeluk ibunya. Singkat cerita, mereka pergi ke kompleks tempat Tani berada. Di sana, ayah Tani meminta bantuan lewat saluran radio. Dia mendengar sesuatu dari kamar bawah. Ternyata dalam kompleks itu udah ada satu zombie yang sedang terikat. Zombie itu berusaha untuk melepaskan ikatannya. Ayah Tani mendengarkan ada yang aneh di satu kamar. Dia pun menghampiri kamar itu. Pas dia masuk, di dalam kamar tidak ada apa-apa. Tiba-tiba si zombie muncul dan menyerang ayahnya Tani. Ayahnya Tani pun tergigit tangannya oleh zombie. Hunter dan yang lainnya mendengar teriakan dari ayahnya Tani. Dia pun berteriak menyebut nama Anoki. Teriakan Hunter terdengar oleh zombie. Zombie pun langsung menuju ke tempat Hunter berada. Terjadi perkelahian di sana. Hunter dan Ray pun terjatuh. Si zombie ingin menyerang Tani dan Samantha, tapi ibunya Samantha berusaha melawan zombie. Untung aja si zombie dikalahkan oleh Discroll. Dia menyetrum si zombie, zombie pun tewas. Ketikanya ayahnya Tani datang, Tani sedih karena ayahnya digigit oleh zombie. Tani nangis, dia takut kehilangan ayahnya. Dia udah kehilangan ibunya, yang dia punya hanya ayahnya saja. Setelah itu, mereka menyiapkan rencana dan alat untuk membasmi seluruh zombie. Di depan pagar kompleks, udah banyak zombie-zombie yang mau menyerang mereka. Hunter memilih untuk maju dan menyerang para zombie. Tapi senjata Hunter tiba-tiba gak berfungsi. Tiba-tiba pintu pagar terbuka. Semua zombie masuk ke dalam. Ibunya Samantha datang. Ia membantu Hunter untuk melawan zombie. Mereka melihat ada mesin pemotong rumput di sana. Mereka memiliki ide. Mereka akan menggiling semua para zombie pakai mesin itu. Setelah situasi aman, mereka pergi dari kompleks itu dan membawa perlengkapan untuk membasmi semua zombie. Sesampainya di goa, ayahnya Tani mengakui semuanya bahwa 30 tahun yang lalu Revok datang ke sini. Mereka mengaku membuat langkah besar dengan obat anti penuaan baru. Mereka perlu mengujinya pada manusia, jauh dari pengawasan FDA. Di Amerika Serikat, mereka membawa staf, pasien, keamanan, dan para pimpinan dewan lokal. Dan Anoki hanya perlu memastikan bahwa semua tidak terlihat. Mereka menyuap Anoki. Mereka membiayai perjalanan dan memastikan jika istrinya Anoki mendapat perawatan medis terbaik sebelum dia meninggal dunia. Mereka berbohong. Ternyata obatnya belum siap. Mereka seharusnya tidak mencobanya pada manusia karena ada efek sampingnya mengerikan. Dan mereka tahu bahwa mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka semua terlibat. Mereka menenggelamkan kapalnya saat Hunter mengikat perahu di dasar lautan ke Revok. Tak dapat disangkal Anoki telah menjadi bagian dari mereka. Tani sedih karena ayahnya menyembunyikan masalah sebesar ini. Setelah lama bercerita, para zombie muncul dari goa itu. Untungnya Hunter dan Discroll bisa mengatasi semua itu. Ayahnya Tani udah semakin lemas. Mau tidak mau, Tani harus meninggalkan ayahnya di dalam goa itu. Karena ayahnya Tani akan segera berubah menjadi zombie. Tani meninggalkan bom di tangan ayahnya. Ketika bom itu jatuh ke tanah, maka akan meledak. Scene ini sedih banget sumpah. Mereka pun pergi dari sana. Ayahnya Tani berdiri. Dia pun ingin berubah menjadi zombie. Bom terlepas dari tangannya dan bom pun meledak. Ayahnya Tani tewas di sana bersama para zombie. Sedih banget, tapi itulah yang terbaik buat ayahnya.
Sesampainya di pinggir laut, mereka memutuskan untuk membagi menjadi dua tim. Ada yang di laut dan ada yang di darat. Hunter, Kenzie, dan Samantha mulai menjalankan rencananya. Hunter mengambil kabel-kabel yang putus akibat tsunami. Lalu, dia melemparkan kabel itu di genangan air. Setelah itu, Hunter pancing para zombie dengan menggunakan motor. Dia pun teriak agar para zombie menuju ke tempatnya, dan itu berhasil. Para zombie yang ada di sana semuanya mendekati Hunter. Di laut, Discrow lompat ke air untuk menjauh dari kapal. Tapi para zombie mendekatinya. Dia malah dimakan oleh para zombie. Ray mau nolongin, tapi salah satu zombie berhasil naik ke kapal. Ray melawan zombie itu dulu. Discrow pun tewas dimakan zombie. Salah satu ban motor yang dinaiki Hunter tenggelam di pasir sehingga motornya nggak bisa berjalan. Tiba-tiba zombie yang ia tabrak di jalan muncul di depannya lalu menyerang Hunter. Mereka pun bertarung. Ibunya Samantha melihat Hunter butuh bantuan. Dia pun membantu Hunter. Hunter ingin melawan zombie dengan pedangnya, tapi pedangnya lagi-lagi nggak berfungsi. Ibunya Samantha menjalankan motor yang tadi tersangkut. Motornya pun kembali berjalan. Ibunya Manta berhasil menggiring para zombie untuk masuk ke genangan air itu. Hunter masih berkelahi sama zombie. Leher Hunter pun dicekik oleh zombie. Hunter mengeluarkan pedang berkejut listrik dan menusukkannya ke kelek zombie. Tangan si zombie pun putus. Hunter menyuruh Samantha untuk menghidupkan skalarnya, tapi tiba-tiba terasa macet. Di laut, Ray menyuruh Tani untuk pergi dari kapal. Karena para zombie udah semakin banyak, mereka pun kewalahan. Tani pun menyetujui. Hunter berhasil mengalahkan zombie itu dengan memotong kepala zombie. Para zombie yang udah masuk di dalam air, lalu Samantha menyalahkan skalarnya sampai kesulitan dan akhirnya berhasil. Para zombie mati kesetrum di air. Samantha bahagia karena rencana mereka berhasil. Di laut, Ray melemparkan bomnya ke air. Dia menelpon Hunter dan Ray mengabari kalau di kapal agak kacau. Para zombie udah mulai menaiki kapal Ray. Ray lalu memencet remote bom dan bom pun meledak. Para zombie yang ada di sana semuanya tewas, termasuk juga Ray. Scene ini juga sedih karena Ray mengorbankan dirinya demi menyelamatkan banyak orang, termasuk juga Tani. Dia menyuruh Tani menjauh dari kapal. Di akhir film, terlihat ada Tani. Ternyata dia selamat dari para zombie dan bom itu. Dan film pun selesai. Nah, gimana ceritanya? Menurut aku sih seru banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton film ini. Kalau ada kesalahan kata atau suara saya kekecilan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kekurangan, silakan komen ya. Karena komen kalian akan saya jadikan pelajaran untuk channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Terima kasih.